Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin, soimat, Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberi nikmat sehat dan bisa kembali berjumpa di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, soimat, Sinpo TV dimanapun berada, tentu hari ini saya tidak sendiri. Seperti biasa, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Sudah di hari ke-27 Pak Ustadz, akan semakin menarik kalau kita ngobrol terkait dengan hikmah dari silaturahmi. Karena sudah banyak nih Soimin, Soimat, Sinpo TV rasanya yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Nah, apa sebenarnya Pak Ustadz manfaat ataupun hikmah dari silaturahmi ini sendiri? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Saudaraku, Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, yang mungkin sebagian saudara kita sudah perjalanan mudik ke kampung halaman. Kita doakan semoga perjalanannya lancar, dimudahkan oleh Allah, diberikan keselamatan sampai ke kampung halaman, dan mungkin nanti suatu saat kembali ke tempat aktivitas sehari-hari kembali lagi. Dan dari salah satu tujuan terbesar dari dalam tanda kutip ritual, kalau boleh dibilang ritual ya, ritual mudik itu kan silaturahim. Kalau dalam bahasa agamanya silaturahim, kalau bahasa Indonesianya silaturahmi. Sama-sama benar dua-duanya. Nah, kemudian apa sih hikmahnya dari atau manfaat dari silaturahim atau silaturahmi itu? Ini termasuk salah satu ajaran dalam agama kita yang dimuat dalam satu hadis ketika ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tersebut meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni ya Muhammad bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni minan nar. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Berarti otomatis amalan-amalan ini yang membawa orang itu ke surga dan terselamatkan dari neraka. Kalau kemudian Rasulullah menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Murni dalam penyembahan atau dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Dirikan atau tegakkan sholat. Tentunya yang 5 waktu dengan kelengkapan yang sunnahnya juga. Kemudian wa tu'ti az-zakah. Engkau membayar zakat. Dan kemudian yang keempat, ini yang jadi tema kita, wa tasilur rahim. Dan engkau sambung tali persaudaraan. Kalau dilihat dari sisi bahasa, silaturahim, silah itu artinya nyambung. Rahim itu persaudaraan. Berarti menyambung persaudaraan. Yang mungkin selama ini karena jarak, ini kalau dalam konteks kita yang mudik ya, karena jarak yang membentang atau yang jauh, walaupun sekarang udah ada teknologi bisa video call dan lain-lain, tapi kurang afdal rasanya kalau bukan bertemu langsung, ngobrol, bercengkrama, dan lain sebagainya. Dan ini termasuk tujuan utama dari ritual mudik itu tadi. Walaupun ini mungkin kalau boleh dibilang adalah murni atau asli budaya Indonesia. Karena mungkin kita tidak akan menjumpai budaya mudik di negara-negara lain. Yang maksudnya khususkan di akhir Ramadan, menjelang Syawal, menjelang Idul Fitri mudik. Ya mungkin ada pulang kampung, tapi kan tidak dikhususkan atau tidak bebarengan, tidak sekolosal di Indonesia ini kan. Keputusan pemerintah cuti bersama, jadi semakin ramai. Jadi
Ini ajaran Islam yang diadopsi oleh kita budaya Indonesia, dibingkai dalam budaya mudik itu tadi, atau pulang kampung itu. Kalau dilihat tadi dari sisi spiritual, dari sisi keagamaan bisa membawa orang yang rajin silaturahmi itu ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian ada juga makalah dari Imam Al-Ghazali. Beliau bilang begini, silaturahim hiya babun linaili ridallah wa mahabbatin nas. Silaturahmi itu adalah pintu untuk membuka, memperoleh ridhonya Allah. Nah, berarti ini hikmah silaturahim yang ketiga berarti ya. Yang disampaikan Imam Ghazali, linaili ridallah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Karena Allah sangat ridho, Allah sangat senang ketika melihat hambanya itu akur, rukun. Nah, ini bisa terjalin lewat silaturahim itu. Kemudian wa mahabbatin nas, untuk saling mendekatkan, makin mendekatkan kecintaan kepada sesama kita, sesama manusia. Duna silaturahim, tanpa adanya silaturahim, ini lanjut nasihat dari Imam Al-Ghazali, sayakunu al-qalbu qasiyan, maka hati ini akan menjadi keras. Orang jauh dari keluarga, jauh dari saudara, nggak mau bergaul dengan sesama, menyebabkan hati menjadi keras. Maksudnya itu sulit dinasehatin, merasa tinggi, orang paling hebat karena mungkin punya prestasi tertentu. Tapi ketika dia bergaul, mulai baru kelihatan, oh ternyata saya nggak ada apa-apanya. Hilanglah sifat sombong. Tapi kalau orang nggak mau bergaul, timbul sombongnya, hati kerasnya. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya istilah anak muda sekarang, ada anak introvert kemudian. Nah dia gimana untuk kemudian tetap bisa menjalin silaturahmi dan juga mendapatkan hikmahnya? Oke. Bagaimana dengan anak yang menutup diri? Menutup diri gitu Pak Ustadz. Tapi jawabannya insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya. Tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Di segmen sebelumnya sudah di-spill beberapa hikmah dari silaturahim oleh Pak Ustadz. Di antaranya mendekatkan surga dan menjauhkan neraka, meningkatkan kecintaan kepada sesama umat manusia dan juga memperoleh ridho Allah Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz hikmahnya. Baik, tadi ada pertanyaan Mbak Tiara yang belum terjawab tentang anak yang introvert yang menutup diri. Menutup diri. Ini peran orang tua yang sangat dominan ini. Apalagi dengan pengaruhnya teknologi sekarang, anak lebih senang gadget ya Pak Ustadz? Gadget, anak lebih senang menutup diri di kamar, sementara orang tua itu terkadang dalam tanda kutip dia lebih senang anaknya ketika nggak keluar rumah. Padahal ini ada sisi negatifnya, jadi anak itu kurang silaturahmi, kurang bergaul, kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi ketika anak sendirian di kamar aja timbul kadang ya tadi, saya hebat loh bisa begini-begini, tapi begitu dia keluar dia akan baru tahu, oh iya ternyata ada teman saya yang lebih hebat. Dan ini adalah peran orang tua yang sangat dominan. Kita sering lah ketika kita mungkin ada waktu ruang, kita ajak anak kita untuk bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga. Lah kalau kita sendiri orang tua juga tertutup, waduh udah. Sekeluarga tertutup semua, bahaya ini, sangat bahaya. Apalagi kita ini kan ditakdir oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk hidup yang tidak bisa, yang tidak mungkin untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, tetap kita butuh orang lain. Lah, ini peran kita orang tua terhadap anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini tidak punya budaya silaturahim. Sepinter apapun anak kita, walaupun mungkin nilai akademiknya bagus, tetapi kalau relasi nggak ada, begitu nanti selesai sekolah, bisa apa dia? Apalagi kita yang mungkin bergerak di bidang jasa, banyak bisnis dan lain-lain, itu kan berawal dari relasi. Nah, maka dalam silaturahmi itu sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau sampaikan begini: Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi, orang yang pengen diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, dan dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajinlah silaturahmi.
Lah, kalau kita pengen anak kita ini menjadi orang yang sukses, rajin-rajinlah kita ajak silaturahmi. Kalau pengen kita, anak kita pengen menjadi seorang militer, ya kita rajin silaturahmi orang-orang yang berada di dunia itu. Kita pengen anak kita berada di dunia bisnis, ya kita rajin aja. Kalau kita cuman hanya di rumah, terus saja mengandalkan, oh, anak saya pinter belajar, nggak bisa. Tetap harus keluar mengajarkan anak-anak kita untuk silaturahmi itu tadi. Nah, kemudian tadi dari sisi spiritual, nilai atau hikmah dari manfaat dari silaturahmi itu sudah kita sebutkan. Kemudian dari sisi sosial, manfaat silaturahmi, karena ada dari sisi spiritual bisa kita dapat hikmah dari silaturahmi, dari sisi sosial juga dapat, dari sisi finansial juga bisa dapat. Kemudian dari sisi sosial, semakin rajin kita silaturahmi, maka semakin mempererat hubungan kekerabatan di antara kita, hubungan persaudaraan di antara kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Islam itu sangat mengharapkan para pemeluknya menjadi satu sama lain itu apa ya nih hubungannya? Karena sesama kita ini sebetulnya kan ikhwah, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di antara kita ini adalah saudara. Mungkin ada kalanya saudara karena keluarga, kekerabatan, ada karena nasab, kekerabatan itu, ada karena satu agama, ada karena satu suku, ada karena satu negara, dan lain. Atau yang paling luas sesama umat manusia. Jadi saling mempererat kekerabatan itu. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sebutkan adalah mendapatkan ide-ide baru. Di antara manfaatnya kita bersilaturahmi itu akan memperoleh ilmu-ilmu baru. Kadang ilmu itu tidak kita dapat dari bangku kuliah, tidak kita dapat dari buku, tapi kadang dari obrolan santai. Bahkan banyak, apalagi mungkin misalnya Mbak Tiara tentang keluarga misalnya, itu kadang didapat dari obrolan santai. Dan itu tidak mungkin didapat kalau kita tidak silaturahmi itu tadi. Sebagai seorang suami misalnya, untuk parenting terhadap anaknya, pendidikan terhadap anaknya, itu ya bisa diperoleh dari obrolan-obrolan santai. Dan itu hanya bisa diperoleh lewat silaturahmi. Dan budaya kita Indonesia luar biasa. Termasuk tadi meluangkan waktu untuk mudik dan lain sebagainya. Ini bagian dari silaturahmi itu tadi. Dan dari silaturahmi itulah tadi di hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, selain manfaat sosial juga ada manfaat finansial, keuangan kan. Siapa yang pengen rezekinya diluaskan oleh Allah, ya perluas silaturahmi, perluas relasi. Yang bahkan pengen dipanjang umur saja disuruh untuk memperluas silaturahmi. Nah, ini termasuk ajaran Islam. Dan insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan begitu banyak manfaat, hikmah yang bisa kita dapatkan dari silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Dari sisi spiritual, kemudian sosial, dan bahkan finansial juga. Lalu gimana caranya Pak Ustadz agar silaturahmi kita tetap terjalin? Praktiknya seperti apa di kehidupan kita sehari-hari Pak Ustadz? Silakan. Baik. Saudaraku Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, saudara Mbak Tiara. Dalam silaturahim tentu ada etika yang harus kita jaga agar silaturahmi itu tetap terjaga dengan baik. Karena terkadang ada niat baik, tapi karena kita tidak tahu etikanya, justru niat baiknya ini malah akan hancur di tengah jalan. Betul. Contoh misalnya, kita niatnya mudik untuk silaturahmi. Tetapi begitu bertemu dengan saudara yang lama nggak berjumpa, kadang ngomong pertanyaannya yang nggak enak. Betul Pak Ustadz, biasanya kapan nikah, kapan punya anak, pertanyaan-pertanyaan itu Pak Ustadz biasanya. Padahal kan yang namanya nikah punya anak ini kan bukan murni
kekuatan kita kan, itu ada campur tangan dan itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ada orang bercanda begini, ya kalau pengen tahu itu kan urusan Allah, ya silakan ketemu Allah. Seremnya. Ketemu Allah dulu, tanya sama Allah kapan saya akan nikah, kapan saya punya anak dan lain sebagainya. Lah pertanyaan seperti ini harus dihindari. Bahkan begini, saya pernah membaca satu buku tulisan Imam Al-Ghazali namanya Afatul Lisan, bahayanya lisan. Di antaranya tadi, jangan sampai kita bertanya, yang pertanyaan itu memancing orang yang kita tanya itu untuk berbuat dosa. Contoh misalnya, kita sudah tahu orang itu penganggur misalnya, belum dapat kerjaan. Terus kita tanya, sekarang kerja di mana? Dia mau bilang nganggur, gengsi. Akhirnya dia terpancing untuk bohong. Nah, bohongnya kita, potongnya orang tersebut, karena pancingan kita bisa ikut andil dalam dosa tersebut. Jadi kita kena dosanya Pak Ustadz? Ikut kena andil, kena imbasnya. Nah, terkadang ketika kita silaturahim berjumpa dengan saudara dan lain sebagainya, mulut kita nggak terkontrol. Seringnya tadi Kak pertanyaan Mbak Aya tadi. Dan sering kita begitu. Nah, dari mulut inilah maka disampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang, silaturahmi itu akan terjaga terkadang dari lisannya. Kemudian yang kedua selain lisan dari perilaku. Karena mungkin kita yang tinggal di perkotaan dengan saudara kita tinggal yang di pedesaan itu kan etikanya, adabnya, sopan santunnya terkadang kan berbeda. Lah kita kalau nggak pinter-pinternya menjaga, ya wis niat awal silaturahim justru malah hancur di tengah jalan. Atau terkadang niat mudik justru malah ditumpangi dengan niat-niat yang tidak baik. Contoh misalnya, mentang-mentang dia tinggal di kota dengan capaian-capaian tertentu, begitu di rumah seakan-akan, begitu nyampe ke kampung halaman seakan-akan kayak raja, tinggal nyuruh sono. Padahal mereka yang kita datangi itu sebagai tuan rumah atau mungkin saudara kita itu ya punya kehormatan, ketika kita suruh gitu kan, kayak menjatuhkan kehormatannya. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai tadi itu, awalnya niatnya baik, tapi karena kita tidak tahu etikanya, justru malah akan rusak di tengah jalan. Nilai silaturahmi akan rusak di tengah jalan. Padahal Islam ini adalah agama yang identik dengan etika atau akhlak. Maka Rasul itu dalam salah satu sabdanya beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah terus gimana? Ketika kita tadi itu silaturahim, ya pakai etikanya. Ucapkan salam. Kalau kita dipersilahkan masuk, masuk. Kalau enggak, ya kalau udah salam belum 2 kali, 3 kali kok tidak diizinkan masuk, berarti kita tidak diizinkan untuk masuk. Walaupun ada ucapan tamu adalah raja, ya jangan semena-mena tadi, nyuruh-nyuruh, nunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Terus hormati budaya setempat. Kalau kita misalnya main ke rumah mertua umpama kan, yang kita nggak begitu paham, hormati budaya setempat. Walaupun mungkin kita tidak cocok dengan budaya itu, hargai, hormati. Hargai, hormati. Karena jangan sampai tadi saya ulang-ulang nih, jangan sampai sesuatu yang kita awal niatnya baik, karena di tengah jalan kita tidak tahu etikanya, akan hancur berantakan. Bukan pahala yang kita peroleh, justru malah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Semoga dengan obrolan kita di Karomah kali ini kita bisa menjalin silaturahmi, tapi juga harus dibarengi dengan etikanya tadi agar kita bisa memperoleh hikmah dari silaturahim. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana.
وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga Ramadan ini menjadikan kita sebagai muslim yang bersaudara, menjaga ikatan persaudaraan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terwujud al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.